Jadi rumusnya gitu doang, Pak. Iya, cuma gitu doang. Ya, itu adalah itu adalah satu neuron. Cara kerjanya seperti itu. Oke, nah sekarang nanti kita masuk kepada fungsinya macam-macam. Tapi coba kita lihat di sini, ya. Oke, saya kasih contoh yang kedua. Ya, kita lihat contoh yang kedua. Mana contoh yang kedua? Ini masih contoh yang pertama. Ah, ini dia. Perhatikan di sini. Kecapnya apa nilainya? 0. Mustardnya berapa? 1. Bannya berapa? 0. Oke, kita masukin rumusnya. Rumusnya apa? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari WI kali XI. Apakah dia lebih besar daripada nilai threshold? Kalau dia lebih besar daripada threshold, maka outputnya berapa? Outputnya sama dengan 1. Sigma I sama dengan 1 sampai N WI XI apakah lebih kecil sama dengan threshold? Kalau lebih kecil itu namanya apa? Outputnya adalah 0. Oke, coba kita lihat. Maka rumusnya apa? Rumusnya adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 WI XI. Oke. Berarti rumusnya adalah W1X1 ditambah W2X2 ditambah W3X3 ya. W1-nya berapa? 3. X1-nya berapa? 0. W2-nya berapa? 2. X2-nya berapa? 1. W3-nya berapa? 6. X3-nya berapa? 0. 3 kali 0? 0. 2 tambah 1? 2. 6 tambah 0? 0. Maka nilainya berapa? 2. Maka pertanyaannya, apakah 2 lebih besar daripada 4 atau 2 lebih kecil sama dengan 4? Yang ini tidak, tapi yang ini true. Maka outputnya adalah 0. Berarti apa? Not hot dog. Bisa diterima? Bisa. Itu namanya fungsinya. Nanti fungsi juga jadi masalah ya. Yes, itu salah satu faktor kenapa deep learning bisa berkembang karena ditemukan fungsi yang lebih baik gitu ya. Kalau ini cuma 0 dan 1 dan nah, kemudian saya kasih contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu seperti ini. Nah, ini dia. Oke, coba kita langsung ke rumusnya aja. Berarti apa? W1X1 tambah W2X2 ditambah W3X3. Oke, W1-nya berapa? 3 kali 0 tambah W2 berapa? 2 kali 0 tambah 6 kali 1. 3 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 6 tambah 1, 6. Apakah 6 lebih besar daripada 4 atau 6 lebih kecil sama dengan 4? Ya, maka dia outputnya adalah 0. Mekanismenya seperti itu. Untuk menentukan dia 0 atau 1 berdasarkan fungsi ini. Oke? Nah, udah ya. Nah, sekarang orang matematik, orang statistik sukanya ngotak-ngatik rumus. Sama aja tuh, orang matematik, orang statistik sukanya ngotak-ngatik rumus. Kalau orang komputer sukanya apa? Orang komputer tuh sukanya random sama looping. Ya. Kalau orang matematik suka ngotak-ngatik rumus, tapi kalau orang komputer sukanya yang random sama yang looping gitu ya. Oke, kalau looping matematik di looping kan pegel tangannya ya. Kalau komputer looping berapa? 1000 kali ya. Tinggal di satu perintah dia nge-looping, serahin sama komputer gitu ya. Gitu. Ya, matematika modern makanya dia pakainya udah suruh masuk aja sih. Oh bukan, masnya sibuk juga ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya kasih rumus yang ketiganya ya. Sekarang kita masuk di sini apa katanya? The most important equation in this book. Direkam kan? Direkam. Apa katanya? Rumus yang paling penting di buku ini. Yang pertama, yang dirubah adalah ini. Kita kenalkan term yang baru, apa istilahnya ya? Rumus yang baru ya. Term ya, di sini katanya term ya. Saya kenalkan yang namanya adalah bias. Namanya apa? Bias. Bias itu ya. Bias itu simbolnya apa? B. Bias itu rumusnya adalah minus dari threshold. Oke. Ini diterima ya. Yang ini jangan didebat. Kenapa B, Pak? Kenapa enggak X gitu? Ya, pokoknya orang yang bikin rumus ini bilangnya apa? B adalah minus dari
threshold. Oke, rumusnya berubah jadi seperti ini. Rumusnya berubah menjadi seperti ini. Ya, sabar ya. Ngoding kalau nggak ngerti konsep agak bingung nanti. Nanti kalau saya cuma ngajarin cuma ngatur-ngatur parameternya tanpa nggak ngerti dia mau merubah apa, nanti saya salah juga ya. Rumus yang pertama tadi apa? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari apa? Dari WI XI apakah lebih besar daripada nilai threshold? Ngeja threshold itu gimana? Threshold, anggap aja benar ya. Yang kedua apa? Ini outputnya berapa? Ini outputnya adalah 1. Yang rumus kedua apa? Sigma dari I sama dengan 1 N WI XI lebih kecil sama dengan apa? Nilai threshold. S nya mana Pak? Kayaknya salah deh ini ngejanya. Outputnya berapa? Outputnya adalah 0. Oke. Nah, sekarang pertama kita katakan B itu adalah minus dari threshold. Apa katanya? B adalah minus dari threshold. Maka di sini kita ubah menjadi apa? Menjadi B sama dengan threshold. Oke, saya rubahnya ini dulu ya. Saya ada satu langkah yang saya kelupaan. Sigma dari I sama dengan 1 N WI XI lebih besar daripada nilai threshold. Maka ini dikatakan outputnya berapa? 1. Nah, sekarang gini. Yang sebelah kiri saya tambah nilai threshold. Bukan ditambah, kita kurang ya. Yang sebelah kiri kita kurang threshold. Yang sebelah kanan saya kurang threshold. Boleh apa enggak? Threshold. Kayak gini. 4 itu sama dengan 2 tambah 2. 4 kurang 1 apakah sama dengan 2 tambah 2 dikurang 1? Ini kalkulus yang benerannya ya. Oke, kalkulus yang salahnya gimana Pak? Dipindahin ke kiri gitu ya. Nah, kalau yang sebelah kiri saya kurangi minus threshold, yang kanan dikurangi threshold, maka akibatnya apa? Akan berubah menjadi apa? Akan berubah menjadi sigma dari I sama dengan 1 N WI XI dikurang dengan nilai threshold itu lebih besar dari berapa? Threshold dikurang dengan minus threshold jadi berapa? Threshold dikurang dengan minus threshold jadi berapa? 0. 4 dikurang 4 berapa? 0. Iya gitu doang. Ya. Ya. Iya Mas, silakan Mas. Oke, gitu ya. Nah, berarti nanti ini outputnya jadi berapa? Outputnya menjadi 1. Perhatikan di sini. Minus threshold adalah B. B adalah minus threshold. Berarti rumusnya akan berubah menjadi gimana? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N WI XI ditambah dengan B lebih besar daripada 0, outputnya sama dengan 1. Anda bisa paham seperti ini? Kenapa nggak jadi minus B? Kenapa jadi plus B? Ya. Loncat ke sininya ngerti nggak loncat ke sininya? B adalah minus threshold. Berarti di sini apa? Dikurang minus threshold. Berarti benar ya? Nah, maka ini kita singkat menjadi W dikalikan X ditambah dengan B. Ini adalah yang dikatakan rumus yang tadi. Yang apa tadi dia bilang? Wah, importantnya tadi ya. The most important equation. Ya, ini loh. Ini tadi kan saya udah nurunin ya. Tadi saya udah nurunin. Maka ini adalah rumusnya. Applause. Ya. Ini rumusnya apa tadi? Ya, seperti itu. Ini berarti ada W-nya ya. Ini ada WI-nya jalan, di sini juga ada XI-nya. Mau latihan apa mau lanjut?
Lanjut. Kita latihan aja. Karena Mas Roja baru datang, kita latihan. Oke. Tapi yang masih gampang lah ya. Kita kasih yang gampangnya aja. Saya kasih waktu 5 menit ya. Kok jadi begini? Sorry, saya salah. Oke. Sistemnya adalah saya punya X1, saya punya X2, saya punya X3 gitu ya. Saya ngikutin pakai caranya perseptron aja ya. Oke. Kemudian X1 nilainya adalah 1, X2 nilainya adalah 0, X3 nilainya adalah 1, X4 nilainya adalah 1. Oke. Kemudian saya punya W1 nilainya 2, saya punya W2 nilainya adalah 4, saya punya W3 adalah minus 2 gitu ya. Saya punya W4 adalah 6. Oke. Nah, berarti sistemnya gimana? Sistemnya akan seperti ini. Ini ada X1, di sini ada X2, di sini ada X3, di sini ada X4. Nah, yang bias itu di sini ya, bias udah ngikutin inputnya adalah plus 1, ini nilai B-nya. Nah, nilai B-nya, nilai biasnya itu adalah minus 5. Maka pertanyaannya outputnya 1 atau 0. Silahkan Anda kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Pakai rumus yang terakhir. Ya. Apa rumus yang terakhirnya? Rumus yang terakhirnya tuh yang ini. Oke, ini saya screenshot aja ya. Mana tuh dia? Ya, saya pengen feedbacknya. Saya udah banyak menjelaskan. Apakah ada noise di antara kita? Ini aturannya ya. Ini adalah aturannya. Jadi kita pakai aturan yang terakhir. Ya. Oke, pertanyaannya apa? Apakah outputnya 1 atau 0? Ya, pakai aturannya yang ini ya. Oke. If, ini bacanya gimana? Output 1 jika W kali X tambah B lebih besar daripada 0. Maka nilainya 1. Si thresholdnya berubah menjadi B. Ya. Jadi thresholdnya mana Pak? Ini nih. Jadi B adalah nilai dari threshold. Oke, bisa dipahami? Kalau kalkulusnya baik-baik saja ini bisa ya. Tapi kalau Wx tambah B lebih kecil sama dengan 0, maka outputnya adalah 0. Seperti itu. Jadi Anda kerjakan. Saya kasih 4 inputan. Nah, biasnya di sini ya, biasnya di sini ya. Kemudian nanti Anda sum dulu sama Anda tentukan dari thresholdnya. Ya, silakan. Kalau masih bingung sengaja ya. Ya, saya stop di sini.